Suasana belajar ini bukan proses belajar di sekolah unggulan atau sekolah berkurikulum plus. Mereka adalah murid SMP terbuka di sebuah desa, Desa Kalibening, Salatiga, Jawa Tengah. Bukan hanya bahasa Inggris, sekolah yang hanya memungut Rp10.000 per bulan tanpa ada biaya lainnya ini, komputer menjadi menu wajib sehari-hari. Murid-muridnya mengerjakan tugas dengan menggunakan internet. Lewat bantuan Direktur Indonet Salatiga, Roy Budianto, tersedia akses internet gratis selama 24 jam di sekolah itu. Terus teman saya bilang, kamu tuh gimana toh? Kenapa mau sholat di kampung seperti itu? Kenapa nggak di kota aja? Kualitasnya lebih bermutu daripada di kampung. Gitu. Terus saya bilang, sini aku senang, aku bisa mengakses internet 24 jam. Daripada di sekolah kamu nggak bisa. Bahrudin adalah sosok yang tak bisa dipisahkan dari sekolah ini. Ia seorang aktivis organisasi petani yang merasa prihatin terhadap sistem pendidikan yang kian mahal. Kan sudah terjebak berubah menjadi perusahaan-perusahaan bidang jasa gitu. Ya kalau bulan-bulan kayak gini menjelang Juli saya kira hampir semua, nggak hampir lagi, semua lembaga-lembaga pendidikan sudah saling berpacu untuk mendapatkan murid yang sebanyak-banyaknya gitu loh. Ya karena itu pasar mereka gitu loh. Nah itu yang bagi saya jadi tragedi betul gitu. Awal 2004, Bahrudin mengumpulkan warga di desanya dan menawarkan gagasan untuk membuat sebuah sekolah alternatif. Dari 30 tetangga yang dikumpulkan, 12 orang tertarik memasukkan anaknya ke sekolah ini. Inilah 12 murid pertama sekolah yang kemudian diberi nama SMP Alternatif Korea Toiba. Hampir semacam model-model sekolah rumah homeschooling yang marak di Amerika, tapi tetap kalau di sana itu atau pola-pola homeschooling itu membatasi anak dalam bersosialisasi. Konsekuensinya biaya tinggi karena harus cari guru yang dari luar hanya untuk pendidikan si anak. Nah ini pendidikan yang murah tapi berkualitas saya kira sangat dibutuhkan. Terlebih tidak hanya bermanfaat bagi si anak didik tapi bagi masyarakat secara keseluruhan. Sekolah itu menempati 2 ruangan sederhana di rumah Bahrudin. 9 guru yang mengajar adalah kawan-kawannya sendiri. Tanpa papan nama, pagar dan bunyi lonceng seperti umumnya sekolah formal, Bahrudin berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi murid-muridnya. Prinsipnya ya, menurut saya prinsipnya satu yang fungsional gitu loh. Ngapain bangun pagar kalau itu tidak dibutuhkan, kalau itu hanya untuk memagari si anak. Bahkan bangun gedung yang mewah-mewah ngapain gitu loh. Kalau yang dibutuhkan itu lebih jaringan, sehingga bisa ada PC, ada terkoneksi dengan internet, di situ akan tersedia informasi yang unlimited misalnya kayak gitu. Sekolah ini mengacu pada kurikulum sekolah reguler, namun kreativitas para pengelolanya membuat SMP terbuka memiliki aneka fasilitas. Kegiatan belajar tak pernah dibatasi secara formal. Para murid begitu menikmati sekolahnya. Kadang-kadang saya sedih. Anak saya yang besar itu sekolah di SMA terfavorit di Salatiga, di SMA Negeri. Tapi ketika saya mengajar di sini, itu saya teringat anak saya yang tersiksa di sana. Anak saya sering mengeluh, terlalu beban, kebebanan berat, beban berat, PR, tugas macam-macam. Tiap pagi saya sibuk harus cepet-cepet nganter dia, terus pulangnya mereka juga gelisah lagi, ada tugas macam-macam lah. Lah di sini ini enjoy. Sekolah ini melaju cepat dalam persaingan prestasi dengan sekolah-sekolah lain di Salatiga.
nilai rata-rata ulangan murid SMP Korea Thoibah jauh lebih baik daripada nilai rata-rata sekolah reguler, terutama untuk mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Oh, I think it is very fierce. It's not it. It's manual. Okay, Mother wants to buy some of my stuff tomorrow. I want to look my word science, but I have a special science. I want to be a doctor. Everybody in this world sometimes have many desires because it makes this life feel worth. When I'm lonely, they always accompany me. They always share their story, and they often tell me if their own happiness or sadness. My true friends always bring much love for me. Moreover, I believe that their love cannot be lied. My true love represents from my true friends because they more understand me than others. They can accept all of my bad habits. Selain biayanya murah, nah terus saya sekolahnya terdekat, terus saya ternyata setelah saya bandingkan dengan sekolah lain, di sini lebih luar biasa. Di sini saya bisa mendapat pengetahuan yang lebih luas dari mereka. Hampir seluruh murid di sekolah ini berasal dari keluarga sederhana. Orang tua mereka kebanyakan petani atau pedagang kecil. Emi misalnya, setiap hari saat gelap masih membalut desanya, ia harus memulai menyiapkan bahan-bahan jamu. Latifah, ibu Emi, adalah seorang penjual jamu gendong. Ya, keliling kampung sekitar 3 kiloan lah, mumpang-mumpang gitu. Ya, kalau dibilang enggak cukup ya enggak cukup, dibilang cukup ya cukup. Tinggal pengolahannya ya. Ismanto, ayah Emi, bekerja sebagai tukang servis mebel. Hari ini ia mendapat order untuk memperbaiki sofa dari seseorang. Penghasilannya yang tidak menentu membuat Ismanto bertekad agar anak-anaknya bisa mendapat pekerjaan lebih baik. Ia sadar pendidikan yang baik menjadi langkah awal untuk beranjak dari kemiskinan. Sayangnya, pendidikan yang berkualitas tidak pernah memperdulikan orang seperti dirinya. Saya kadang bertanya saya sendiri kan, mana anak saya mau belajar kan kalau biaya mahal kan, anak saya juga berhak menuntut ilmu kan gitu Pak. Pagi seusai membantu pekerjaan sang ibu, Emi pergi ke sekolah. Emi hanya perlu berjalan kaki untuk mencapai sekolah. Di sekolah sederhana di dusun kecil di perbukitan Salatiga ini, anak-anak keluarga sederhana menggantungkan masa depannya. Di sekolah ini terbukti bahwa berkualitas tidak selalu mahal. Bermutu tidak selalu menyingkirkan kelompok kurang mampu.